Aku, Osman satu, putra yang tunggal akan menaklukkan dunia. Wow, kamu keren banget. Kamu lagi apa sih? Aku lagi baca artikel tentang Daulah Utsmani. Wah, keren banget. Boleh nggak ceritain? Aku mau ceritain, boleh nggak? Aku juga baru baca tentang itu loh. Boleh? Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya semuanya. Saya Subhan Padi. Saya Syarifah Sudi. Kami akan menceritakan tentang Daulah Utsmaniyah. Ayo kita simak. Pada awal abad ke-13, ketika dunia Islam tengah menghadapi masa-masa sulitnya, di tanah Anatolia bagian barat laut, muncul sebuah kisah yang kelak menjadi titik awal lahirnya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia, Daulah Utsmani. Saat itu, dinasti Saljuk mengalami kehancuran akibat serangan bangsa Mongol. Kekacauan pun melanda. Banyak suku Turki yang tercerai-berai, kehilangan rumah, dan terpaksa berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Di antara suku-suku itu, terdapat satu suku kecil bernama Kai. Mereka dikenal tangguh, setia, dan memiliki keyakinan kuat terhadap agama Islam. Pemimpin suku itu bernama Ertugrul, seorang tokoh gagah berani, bijaksana, dan disegani kawan maupun lawan. Dalam perjalanan panjangnya, Ertugrul dan para pengikutnya tiba di sebuah daerah perbatasan antara kekuasaan Islam dan Bizantium. Di sana, mereka menyaksikan perperangan sengit antara pasukan Muslim dan pasukan Bizantium. Tanpa ragu, Ertugrul memilih berpihak kepada kaum Muslim dan langsung turun membantu mereka. Kemenangan pun diraih. Keberanian Ertugrul membuat pasukan Saljuk memberikan hadiah berupa sebidak tanah di kawasan perbatasan. Tanah itu sederhana, namun dari sanalah cikal bakal kekuasaan besar itu dimulai. Ertugrul membangun permukiman, mengatur kehidupan masyarakat, dan menjadikan keadilan sebagai dasar pemerintahan. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Osman bin Ertugrul. Ia bukan hanya mewarisi kekuasaan, tetapi juga semangat dan cita-cita besar ayahnya. Osman dikenal sebagai pemimpin yang tegas, pemberani, dan memiliki visi jauh ke depan. Pada tahun 1299 Masehi, Osman memproklamasikan berdirinya kekuasaan baru yang merdeka. Dari namanya lah lahir sebutan Utsmani atau Utsmani, yang berarti kerajaan Osman. Saat itu, wilayahnya belum luas, namun semangat rakyatnya membara. Osman menyatukan suku-suku Turki di sekitarnya, memperkuat pasukan, dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya. Dalam waktu singkat, kekuasaan semakin berkembang. Osman berhasil memperluas wilayahnya ke daerah-daerah penting milik Bizantium. Setiap kemenangan bukan hanya memperbesar wilayah, tetapi juga menumbuhkan semangat baru bagi rakyatnya. Kepemimpinan Osman meninggalkan warisan besar. Ia menanamkan nilai keadilan, keberanian, dan persaudaraan. Setelah ia wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Orkan Ghazi. Di tangan Orkan, Daulah Utsmani tumbuh semakin kuat. Ia berhasil menaklukkan kota Bursa yang kemudian dijadikan ibu kota pertama kekaisaran. Di sana, Orkan membangun istana, masjid, serta lembaga-lembaga pemerintahan. Tak hanya itu, ia juga membentuk pasukan tetap yang terkenal dalam sejarah, pasukan Janissary, yang terdiri dari prajurit muda pilihan dan sangat disiplin serta setia. Dengan kekuatan ini, Daulah Utsmani mulai menancapkan pengaruhnya ke Eropa Timur. Di masa inilah kekaisaran baru itu mulai diperhitungkan oleh dunia. Banyak kerajaan di sekitarnya mulai melihat kebangkitan yang tak terduga dari bangsa yang dulunya hanya dianggap sebagai suku pengembara. Sebuah kekuatan baru lahir dari tanah yang dulu sepi dan dari tangan para pejuang yang sederhana namun penuh keyakinan.
rakyat mulai berbisik-bisik menceritakan tentang sebuah bendera baru yang berkibar di langit Anatolia. Bendera itu berwarna merah dengan lambang bulan sabit, tanda kebangkitan sebuah peradaban. Dari sinilah perjalanan panjang Daulah Utsmani baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang kelak akan menembus 3 benua, mengguncangkan kerajaan-kerajaan besar dan mengubah peta dunia selamanya. Namun pada masa itu tak seorang pun menyangka dari tanah kecil yang diberikan kepada seorang pemimpin sederhana bernama Utsman akan lahir sebuah kekaisaran yang cahaya kejayaannya mampu mengguncangkan dunia. Nah, gitu ceritanya. Oh gitu. Kalau diingat-ingat, kayaknya aku pernah baca deh ceritanya tentang masa kejayaannya. Masa keemasan Daulah Utsmani dimulai saat penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II yang menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal dominasi Utsmani di wilayah tersebut. Penaklukan ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Utsmani, tapi juga mengubah Istanbul sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Kota ini menjadi simbol kekuatan dan kebesaran Utsmani, serta menjadi titik pertemuan antara timur dan barat. Sultan Mehmed II memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi Istanbul menjadi ibu kota kekaisaran yang megah, dengan membangun berbagai infrastruktur seperti Masjid Fatih dan Istana Topkapi. Selanjutnya, Sultan Sulaiman Agung tahun 1520 hingga 1566. Ia adalah salah satu penguasa paling terkenal dalam sejarah Utsmani. Di bawah pemerintahannya, Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan pengaruh yang amat besar. Wilayah kekaisaran meluas hingga 3 benua, mencakup sebagian besar Eropa Tenggara, termasuk Hungaria dan sebagian besar Balkan, Timur Tengah, termasuk Mesir, Suriah, dan Irak, serta Afrika Utara. Dalam hal ini termasuk juga Aljazair dan Tunisia. Ekspansi ini menjadikan Daulah Utsmani sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia pada masa itu. Sulaiman Agung juga dikenal karena reformasi hukum dan administrasinya yang membuatnya dijuluki sebagai Sulaiman yang Agung di dunia barat dan Sulaiman Al-Kanuni, yakni Sulaiman sang pembuat hukum di dunia timur. Reformasi ini mencakup penyusunan kode hukum yang komprehensif yang dikenal sebagai Kanun-i Utsmani yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Utsmani. Selama masa kejayaannya, Utsmani mengalami kemajuan yang amat signifikan di berbagai bidang. Sistem administrasi yang efisien memungkinkan pemerintahan yang stabil dan efektif. Salah satu contohnya ialah penerapan sistem provinsi yang terorganisir dengan baik, di mana setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab atas kelangsungannya kepada sultan. Sistem ini memungkinkan Utsmani untuk mengelola wilayah yang luas dan efektif. Selain itu, Utsmani juga mengembangkan sistem pendidikan yang maju dengan pendirian sekolah-sekolah dan madrasah yang menyediakan pendidikan agama juga ilmu pengetahuan. Arsitektur Utsmani juga berkembang pesat dengan contoh ikonik seperti Masjid Biru di Istanbul yang menunjukkan keindahan dan kemegahan desain mereka. Masjid ini dirancang oleh arsitek Sinan, merupakan simbol utama pencapaian arsitektur Utsmani. Sinan sendiri ialah salah satu arsitektur terbesar dalam sejarah yang telah merancang lebih dari 300 bangunan, termasuk masjid, sekolah, dan jembatan. Karya-karyanya tidak hanya memperindah kota-kota Utsmani, tetapi juga mempengaruhi perkembangan arsitektur di wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah pengaruh Utsmani. Selain itu, terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu seni termasuk kaligrafi, miniatur, dan arsitektur.
Utsmani juga dikenal karena toleransi agamanya yang memungkinkan berbagai komunitas, etnis, dan agama untuk hidup relatif damai di bawah pemerintahan mereka. Sistem ini disebut Millet, yang memberikan otonomi kepada komunitas non-Muslim dalam mengelola urusan internal mereka, merupakan contoh nyata dari kebijakan toleransi. Komunitas Yahudi, Kristen memiliki hak untuk mengatur hukum keluarga dan agama mereka sendiri. Mereka juga berkontribusi dalam kehidupan ekonomi dan budaya Utsmani yang menjadikan kekaisaran ini sebagai pusat keberagaman dan pertukaran budaya. Kekuatan militer Utsmani juga berkembang pesat, termasuk adanya pasukan Janissary yang terkenal sebagai tulang punggung ekspansi dan pertahanan kekaisaran. Janissary ialah pasukan elit yang terdiri dari anak-anak Kristen yang diambil dari keluarga mereka, dididik sebagai Muslim, dan dilatih sebagai prajurit yang setia kepada Sultan. Mereka dikenal dengan kedisiplinan dan keberanian mereka di medan perang. Selain itu, Utsmani juga mengembangkan armada laut yang kuat dan memungkinkan mereka untuk mengontrol laut Mediterania dan Laut Hitam. Ekonomi Utsmani juga berkembang dengan sangat pesat berkat kontrol atas jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Posisi strategis ini memungkinkan Utsmani untuk mengontrol arus perdagangan rempah-rempah dan sutra yang sangat berharga pada masa itu. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Istanbul dan Alexandria menjadi pusat perdagangan internasional yang menarik perdagangan dari seluruh dunia, termasuk Venesia, Genoa, dan negara-negara Eropa lainnya. Utsmani menjadi perkembangan yang sangat efektif, yang dimana mereka memperlakukan sistem pajak yang membantu meningkatkan pendapatan negara dan membiayai proyek-proyek pembangunan. Wah. Nah, setelah mengalami kejayaan, Daulah Utsmani mengalami kemunduran. Selama berabad-abad, Daulah Utsmaniyah atau yang dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman berdiri gagah sebagai salah satu kekuatan terbesar di muka bumi. Dari Istanbul hingga Afrika Utara, dari Balkan hingga Timur Tengah, Panji Utsmaniyah pernah berkibar di 3 benua. Namun, seperti halnya setiap kejayaan, masa gemilang itu perlahan memudar. Memasuki abad ke-17 dan ke-18, Eropa Tengah berubah cepat. Peperangan yang terus terjadi di benua itu melahirkan kemajuan teknologi luar biasa, senjata api yang canggih, meriam yang kuat, dan kapal yang lebih cepat. Negara-negara barat tumbuh menjadi kekuatan industri modern. Sementara itu, Utsmaniyah yang dulu begitu ditakuti mulai tertinggal. Kesultanan berusaha mengejar. Para sultan mencoba memperbaiki militer, membangun sekolah teknik, dan mendatangkan penasehat dari Eropa. Namun reformasi itu tidak cukup. Korupsi, perubahan kekuasaan, dan lemahnya ekonomi terus menggerogoti tubuh kekaisaran dari dalam. Sedikit demi sedikit wilayah mereka terlepas. Mesir, Yunani, Serbia, hingga Balkan satu persatu memisahkan diri, meninggalkan istana Istanbul yang semakin kehilangan wibawa. Abad ke-19 menjadi masa krisis yang panjang. Di bawah tekanan kekuasaan Eropa, Utsmaniyah meluncurkan serangkaian reformasi yang dikenal dengan Tanzimat, bertujuan membentuk pemerintahan modern dan setara dengan Barat. Namun di balik semangat pembaruan itu muncul pula ketegangan nasionalisme di dalam wilayah kekaisaran. Bangsa-bangsa yang dulu tunduk kini menuntut kemerdekaan. Sementara di luar, negara-negara Eropa melihat Utsmaniyah sebagai orang sakit dari Eropa, kekaisaran besar yang sedang sekarat. Dan akhirnya datanglah Perang Dunia I, titik balik segalanya. Kesultanan Utsmaniyah memilih bergabung dengan blok sentral bersama Jenderal dan Austria-Hungaria. Awalnya mereka berharap perang ini mengembalikan kejayaan, namun kenyataan berkata lain. Kekalahan demi kekalahan menghantam, wilayah-wilayah direbut, rakyatnya menderita, tragedi besar pun terjadi. Genosida terhadap rakyat Armenia meninggalkan luka mendalam dan
Tragedi besar pun terjadi, genosida terhadap rakyat Armenia. Tragedi besar pun terjadi, genosida terhadap rakyat Armenia meninggalkan luka mendalam dalam sejarah dunia. Tragedi besar pun terjadi, genosida terhadap rakyat Armenia meninggalkan luka mendalam dalam sejarah dunia. Tahun 1918 perang berakhir, Blok Sentral kalah dan bersamanya runtuh pula kebanggaan Utsmania yang tersisa. Pasukan sekutu menduduki Istanbul. Sultan kehilangan kekuasaannya dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada istana. Di tengah kehancuran itu muncul seorang tokoh militer muda, yaitu Mustafa Kemal. Ia memimpin perlawanan membangun harapan baru bagi rakyat Turki. Gerakannya tumbuh menjadi kekuatan nasional yang menolak penjajahan dan kekuasaan lama. Hingga pada tahun 1922, tirai sejarah pun tertutup. Sultan Mehmed VII Hingga pada tahun 1922, tirai sejarah pun tertutup. Sultan Mehmed VII Sultan Mehmed XI digulingkan dan melarikan diri ke luar negeri. Kekaisaran yang berdiri lebih dari 6 abad resmi berakhir. Dan dari abu kekaisaran tua itu berdirilah sebuah negara baru, yaitu Republik Turki. Mustafa Kemal yang dikenal sebagai Ataturk menyatakan dengan tegas, Turki yang lama tidak ada hubungannya dengan Turki yang baru. Mustafa Kemal yang kemudian dikenal sebagai Ataturk menyatakan dengan tegas, Turki yang baru sama sekali tidak ada hubungannya dengan Turki yang lama. Negara Ottoman telah tercatat dalam sejarah, kini Turki yang baru telah lahir. Sekian video kami tadi. Seru banget kan? Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Paku dipukul di atas papan. Cakep. Langkah kaki terus ke depan. Cukup sekian yang mampu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.